Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim. Walhamdulillahilladzi habbaba ilayna al-iman wa zayyanahu fi qulubina wa karraha ilayna al-kufra wal-fusuqa wal-isyan wa ja'alana minar rasyidin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Sungguh kita tidak akan pernah bisa mengingkari akan banyaknya nikmat yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada kita. Dalam surat Ar-Rahman yang tadi imam membacanya, Allah Azza wa Jalla mengulang-ulang satu kalimat, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. 19 kali diulang-ulang oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala ayat ini, bertanya kepada kita jin dan manusia, maka nikmat Rabb kalian yang mana lagi yang ingin kalian dustakan? Di saat Allah Tabaraka wa Ta'ala mengaruniakan banyak kebaikan dalam kehidupan kita, nikmat yang sampai kapanpun kita tidak akan pernah bisa untuk menghitungnya. Dan pada setiap nikmat itu Allah Azza wa Jalla akan minta pertanggungjawabannya dari kita semua. Summa latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Semuanya akan ditanya oleh Allah. Dari mana? Untuk apa? Inilah tugas terberat kita sebagai seorang hamba yang diberikan oleh Allah Azza wa Jalla nikmat. Namun tatkala nikmat itu kita gunakan untuk taat kepada Allah Azza wa Jalla, maka insyaallah biiznillah kita akan mudah untuk menjawab setiap pertanyaan yang datang kepada kita tentang nikmat-nikmat yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada kita. Oleh karena itu, kita ingin memastikan diri ini untuk selalu berada dalam keadaan taat kepada Allah Azza wa Jalla. Fi kulli waqtin wa hin, di setiap waktu, di setiap saat adalah penghambaan kita kepada Allah Azza wa Jalla dengan seluruh sarana, fasilitas, nikmat, kebaikan yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada kita. Kita puji Allah Subhanahu wa Ta'ala di subuh hari ini yang dengan kebaikannya Allah Azza wa Jalla mudahkan urusan kita sehingga kita mengawali hari ini dengan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Semoga dari apa yang telah Allah Azza wa Jalla berikan kepada kita membuat kita semakin dekat dengan Allah, bukan sebaliknya, membuat kita jauh dari Allah, lalai daripada mengingatnya. Hati-hati tatkala Allah limpahkan kepada kita nikmat, namun justru dengan nikmat itu membuat kita semakin jauh dari Allah. Sungguhnya itu adalah azab bagi seorang hamba. Tapi dengan nikmat yang Allah berikan semakin membuat kita taat kepadanya, itu pertanda bahwa nikmat itu adalah nikmat yang diberkahi oleh Allah Azza wa Jalla. Mudah-mudahan hari ini adalah hari yang kita lewati dengan penuh keberkahan disebabkan ketaatan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Salawat dan salam bersama kita senandungkan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang darinya kita selalu mengambil rujukan, pelajaran, contoh dan teladan, arahan, taujihat yang dengannya kita berjalan
di atas jalan yang telah dilalui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah jalan kebahagiaan. Inilah jalan keberuntungan. Inilah jalan keselamatan yang dijanjikan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala kepada hamba-hambanya tatkala hamba-hamba Allah istiqamah di atas sunnah Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam. Kali itulah Rasul mengatakan dalam sebuah hadisnya, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin addu 'alaiha bin nawajis. Gigit sunnah Nabi Muhammad itu dengan gigi geram. Jangan lepaskan. Melepaskan sunnah Nabi Muhammad sama saja dengan melepaskan Islam dari diri kita. Meskipun kita tertatih-tatih dalam menegakkan sunnah Rasul alaihi salatu wasalam, maka usaha seorang hamba dalam ihya'us sunnah, menghidupkan sunnah dalam kehidupannya akan dihargai oleh Allah dengan cintanya. Sebab Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam surat Ali Imran ayat 31 berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Katakan wahai Muhammad, kepada siapa? Kepada umatmu, sampaikan pesan ini kepada mereka. Apa pesan yang disampaikan? In kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Jika kalian benar-benar mencintai Allah, ikuti oleh kalianku. Maka Allah akan mencintai kalian, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Dan Allah dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Karena tidak ada jalan bagi kita untuk mendapatkan cinta Allah dalam kehidupan ini kecuali hanya dengan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di subuh hari ini insyaallah taala kita kembali duduk bersama di majlis di mana kita mengkaji hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan akan banyak kebaikan, pelajaran, hikmah, arahan yang kita dapatkan insyaallah dari hadis yang kali ini datang dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, Sahih Muslim. Apa kata Abi Hurairah? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allah Ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyiban." Wa inna Allah amara al-mu'minina bima amara bihi al-mursalin. Faqala, ya ayyuhar rusul, kulu minat tayyibat wa'malu salihah. Wa qala, ya ayyuhalladhina amanu, kulu min tayyibati ma razaqnakum. Thumma dhakara ar-rajula yutilu as-safar. Aghbara أشأث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب لذلك. رواه مسلم. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Di dalam hadis ini Rasulullah alaihi salatu wasallam mengawali hadisnya dengan sebuah pernyataan. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Sesungguhnya Allah Ta'ala itu tayyib. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu tayyib. Tayyib ini salah satu sifat dan nama Allah Azza wa Jalla. Dan sering kali kita mengartikan tayyib dengan makna baik. Jika kita mengartikan tayyib ini adalah baik, maka Allah itu maha baik dan itu adalah hakikatnya. Tidak ada zat yang lebih besar kebaikannya kepada kita selain daripada Allah Azza wa Jalla. Tidak ada zat yang besar perhatiannya kepada kita selain daripada Allah Azza wa Jalla. Kebaikan Allah meliputi kehidupan kita. Dan sampai kapanpun kita tidak akan pernah bisa lari dari ketergantungan kita kepada Allah Azza wa Jalla yang maha baik. Apa bisa kita andalkan dari ketidakmampuan kita, ketidakberdayaan kita, ketidaktahuan kita? Kita sangat butuh dengan Allah. Kita sangat fakir di hadapan Allah Azza wa Jalla. Karena tanpa pertolongan dari Allah kita tidak bisa berbuat apa-apa.
Jangankan untuk duduk, jangankan untuk berdiri, jangankan untuk berjalan, jangankan untuk mengayunkan tangan, membuka kelopak mata saja. Kita tidak sanggup sekiranya Allah Azza wa Jalla tidak memberikan pertolongannya kepada kita. Lihat kebaikan Allah Azza wa Jalla dari ujung rambut sampai ujung kaki. Tidak akan pernah bisa kita untuk menghitungnya. Setiap helaan nafas, setiap detak jantung, setiap aliran darah yang mengalir ke seluruh tubuh kita dipompa oleh jantung pemberian Allah Azza wa Jalla. Di setiap detik berapa kali jantung memompa. Dan lihat, sejak kita berada dalam rahim ibu kita sampai saat ini, adakah di antara kita yang bisa menghitung berapa kali jantung kita memompa darah ke seluruh tubuh kita? Kebaikan Allah meliputi kehidupan kita. Karenanya dikatakan oleh Rasul alaihi salatu wasallam, innallaha ta'ala tayyib. Sesungguhnya Allah itu maha baik. Selain daripada tayyib ini memiliki makna adalah baik, ternyata kalimah tayyib, kata tayyib ini bermakna tahir. Apa itu tahir? Suci. Munazzahun, bersih. Anin naqais, dari segala kekurangan. Artinya Allah maha sempurna. Tidak ada kekurangan pada ketetapan Allah, pada nama Allah, pada sifat Allah, pada perbuatan Allah, pada hukum Allah. Tidak. Karena Allah Azza wa Jalla maha bersih dari kekurangan. Dalam satu hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ibadi inni haramtu zulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tazalamu." Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya aku telah mengharamkan sifat zalim atas diriku. Artinya Allah maha suci dari perbuatan zalim. Dan Allah tidak pernah menzalimi hamba-hambanya. Karena Allah mengharamkan sifat zalim atas dirinya, wa ja'altuhu bainakum muharraman, dan aku jadikan kezaliman itu haram untuk kalian. Fala tazalamu, maka jangan kalian saling menzalimi, kata Allah. Karena Allah maha suci dari sifat kezaliman terhadap hamba-hambanya. La ya'tarihi al-khabith bi ayyi halin min al-ahwal. Tidak ada celah bagi Allah Azza wa Jalla al-khubth, keburukan. Tidak. Allah Azza wa Jalla tidak ada celah pada dirinya, pada zatnya, pada nama dan sifatnya, pada ketentuannya, pada hukumnya. Celah memiliki sifat keburukan, tidak ada. Lianna diddat tayyib huwa al-khabith. Karena lawan dari kata tayyib adalah al-khabith. Apa itu al-khabith? Kotor, buruk. Dan Allah Azza wa Jalla maha suci dari segala keburukan. Kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla dalam surah Al-Maidah ayat yang ke-100, "Qul," katakan wahai Muhammad, "la yastawil khabith wat tayyib." Tidak akan sama. Tidak sama al-khabith wat tayyib. Keburukan dengan kebaikan tidak akan pernah sama, ya. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla juga berfirman, "Al-khabithatu lil-khabithin wal-khabithuna lil-khabithat." Orang-orang yang buruk dari kalangan wanita untuk orang-orang yang buruk untuk kalangan laki-laki. Sebaliknya, wal-khabithun, orang-orang yang buruk dari kalangan laki-laki, lil-khabithat adalah untuk orang-orang yang buruk dari kalangan wanita. Itu sunnatullah fil kauni. Allah akan memasangkan seseorang yang sama dengan dirinya. Wat-tayyibatu lit-tayyibin, orang-orang yang baik dari kalangan wanita dipasangkan dengan orang-orang yang baik dari kalangan laki-laki. Wat-tayyibuna lit-tayyibat, dan orang-orang yang baik dari kalangan laki-laki akan dipasangkan oleh Allah dengan orang-orang yang baik dari kalangan wanita. Itu sunnatullah fil kauni. Itu ketetapan Allah di alam semesta ini, ya. Wa ma'na hadza annahu la yuhlikuhu jalla wa ala syai' min al-'aibi wa naqs. Artinya apa? Bahwasanya Allah Azza wa Jalla tidak ada celah sedikit pun pada dirinya, pada zatnya aib dan kekurangan. Tidak ada. Tidak ada sedikit pun celah pada nama Allah, sifat Allah, ketetapan Allah, perbuatan Allah, hukum Allah, ada aib dan kekurangan.
Fahuwa azza wa jalla tayyibun fi dhatihi wa fi asma'ihi wa fi sifatihi wa fi ahkamihi wa fi af'alihi wa fi kulli ma yasduru minhu wa laysa fihi radi'un bi ayyi wajhin. Karenanya pada Allah azza wa jalla kebaikan, baik tadi di zatnya, di nama-namanya, di sifat-sifatnya, di hukum-hukumnya, pada perbuatannya, segala sesuatu yang disandarkan kepada Allah, dan tidak ada satupun celah keburukan di sisi Allah azza wa jalla. Ya, bahkan dalam sebuah ayat surat Ali Imran, ayat ini sering kita baca dan sering kita dengar juga, qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair. Di tangan Allah semua keputusan baik. Tidak ada yang baik, tidak ada yang tidak baik. Kan dalam pandangan orang yang beriman, apapun ketetapan Allah yang Allah tetapkan bagi dirinya, semuanya baik jika dilihat dengan kacamata keimanan. Karena itulah Rasul dalam sebuah hadis yang mengatakan, ajaban li amril mu'min, sungguh sangat menakjubkan dan mengherankan perkara yang dilalui oleh orang-orang yang beriman. Kenapa? Inna amrahu kullahu khair. Karena bagi orang yang beriman, jika dilihat dengan kacamata keimanan, semua ketetapan yang ditetapkan oleh Allah untuk dirinya baik. Tidak ada yang tidak baik. Karena tadi, biyadikal khair, di tangan Allah segala keputusan baik. Karena seorang mukmin selalu berprasangka baik kepada Allah yang maha baik. Karena Allah ini maha baik, karena Allah ini maha suci, maha bersih dari segala kekurangan, la yaqbalu illa thayyiban. Allah tidak menerima kecuali yang baik. Allah tidak menerima dari hamba-hambanya kecuali perkataan, perbuatan, sedekah, doa yang baik-baik saja. Allah tidak menerima keburukan. Allah hanya menerima kebaikan. Karenanya wa kullu radi fahuwa mardudun indallahi azza wa jalla. Karenanya setiap keburukan ditolak di sisi Allah. Ya, semua keburukan ditolak di sisi Allah azza wa jalla. Fala yaqbalullahu illa at-tayyib. Maka Allah tidak menerima kecuali yang baik. Karenanya as-sadaqah bil malil khabith la yaqbaluha Allah azza wa jalla. Tatkala kita bersedekah dengan harta bersumber dari keburukan, Allah tidak akan menerima sedekah. Sebanyak apapun harta yang dia infakkan, sebanyak apapun harta yang dia sedekahkan, tapi ternyata harta ini berasal dari keburukan, Allah tidak akan menerimanya. Li'annahu la yaqbal illa thayyiban. Karena Allah tidak menerima kecuali kebaikan. Bagaimana mungkin Allah akan menerima sedekah dari harta yang ternyata dihasilkan dari menzalimi hak-hak orang lain? Allah tidak akan menerima. Kemudian walihada jaa fil hadis sahih, di dalam sebuah hadis yang sahih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man tasaddaqa bi adli tamratin min tayyibin wa la yaqbalu Allahu illa at-tayyib fa inna Allah ta'ala ya'khudhuha bi yaminihi wa yurabbiha kama yurabbi ahadukum faluh hatta takuna mithal jabal. Barang siapa yang bersedekah, kata Rasul alaihi wasallam, bi'adli tamrah, meskipun hanya dengan sebiji kurma, walaupun hanya dengan sebiji kurma, Masya Allah, artinya tidak ada alasan bagi kita untuk tidak berbagi, walaupun hanya dengan sebiji kurma, kata Rasul. Sesuatu yang paling ringan dan kecil yang bisa kita sedekahkan, sama halnya dengan memberikan bukaan kepada orang yang berbuka puasa. Pada saat Rasul mengatakan dalam sebuah hadisnya, man fattara fi shaiman, barang saya memberikan bukaan kepada orang yang berbuka puasa di bulan Ramadan, kana maghfiratan lidzunubi, baginya ampunan atas dosanya. Kemudian apa lagi? Wa idqa raqabatihi minan nar, dibebaskan dari azab api neraka, dan dia mendapatkan pahala dari orang yang dia berikan bukaan tersebut tanpa mengurangi pahala orang tersebut. Para sahabat mengangkat tangan. Apa kata sahabat ini? Qalu ya Rasulullah, laisa kulluna yajidu ma yufattiru shaim. Tidak semua kami punya kemampuan untuk memberikan bukaan kepada orang yang berpuasa. Karena dia membayangkan kalau memberikan bukaan kepada orang yang berpuasa,
hidangannya mewah, hidangannya banyak, dan tidak semua sahabat kaya raya, Pak, punya kemampuan untuk memberikan bukaan dan hidangan kepada orang yang berbuka puasa. Kata Nabi Muhammad, yu'ti Allahu azza wa jalla hadha sawab man fattara sa'iman ala tamrah, kata Rasul. Allah akan tetap memberikan pahala, ampunan atas dosanya, pembebasan dari azab neraka, pahala dari orang yang dia berikan bukan tersebut meskipun hanya dengan sebiji kurma. Artinya nggak ada alasan, Pak. Nggak ada alasan bagi kita untuk tidak berbagi. Bahkan Rasul dalam hadis ini, man tasaddaqa bi'adli tamrah, barang siapa yang bersedekah meskipun hanya dengan sebiji kurma, min tayyib, dan kurma tadi, sebiji kurma itu adalah betul-betul hak dia, adalah betul-betul milik dia, yang dia dapatkan dengan cara yang baik, bukan dengan cara mencuri, bukan dengan cara mengambil hak orang lain, bukan dengan cara menzalimi orang lain, tapi betul-betul hak murni baik yang ada pada dirinya. Fa innallaha ta'ala ya'khudhuha biyaminih, tatkala sedekah dengan harta terbaik, walaupun hanya dengan sebiji kurma, Allah Azza wa Jalla akan mengambilnya dengan tangan kanannya, kebaikan dari sedekah seorang hamba. Wa yurabbiha, lalu Allah Azza wa Jalla akan mengembangkan sedekahnya tadi, walaupun hanya dengan sebiji kurma, kama yurabbi ahadukum faluh hatta takuna mithla jamal. Allah kembangkan kebaikan dari sedekah itu, dari sebiji kurma, besar pahalanya sama dengan apa, Pak? Sebesar bukit dan gunung. Allahu Akbar. Tapi dengan harta yang baik, dari harta yang baik, walaupun hanya dengan sebiji kurma, Allah akan menerima sedekah seorang hamba dengan harta terbaiknya, walaupun hanya sebiji kurma, dan Allah akan kembangkan kebaikan dari sedekahnya, dari sebiji kurma pahalanya sebesar gunung. Lihat, adakah zat yang maha baik selain daripada Allah, Pak? Kita kasih untuk Allah sebiji kurma dari kebaikan yang kita miliki, Allah balas dengan sebesar gunung. Ada, Pak. Orang kalaupun berbalas budi dengan orang lain yang berbuat baik kepadanya, paling impas, paling banter impas, Pak. Ya kan? Paling banter impas membalas kebaikan kita, membalas budi kita, paling impas. Tapi tidak dengan Allah yang maha baik, maha pemurah. Satu biji kurma yang kita berikan karena Allah Azza wa Jalla, Allah balas dengan pahala sebesar gunung. Coba bayangkan. Karena tidak ada yang lebih besar kebaikannya kepada kita selain daripada Allah. Kayak kalau kita berbagi, kita memberi, jangan pernah berharap pamrih dari orang dari apa yang kita beri. Ya. Cukup bagi kita pahala di sisi Allah, dan Allah maha melipatkan, gandakan kebaikan untuk hamba-hambanya. Karena dikatakan fattayyibu minal a'mal, tayyib dari sisi amal, jika makana khalisan lillah muwafiqan syariah. Standar amal yang baik yang akan diterima oleh Allah, satu, amal itu jika dilakukan ikhlas karena Allah. Yang kedua adalah muwafiqan syariah, sesuai dengan syariat, sesuai dengan contoh dari Rasulullah alaihi salatu wasallam. Karenanya sebesar apapun amalan yang kita lakukan, tapi kita lakukan tidak ikhlas karena Allah, haba mafura, akan sia-sia, Pak. Bahkan dalam sebuah hadis Rasul pernah bersabda, di hari kiamat nanti akan datang orang membawa amal pahala yang begitu sangat banyak, bahkan ya seperti bukit Tihamah, kata Rasulullah. Saking banyaknya pahalanya, Pak, hingga akhirnya pahala yang besar tadi menjadi haba mafura, hilang seperti debu yang bertebangan. Disebabkan apa? Disebabkan karena dia tatkala taat itu hanya menampilkan di hadapan manusia, tatkala dia sudah tidak lagi bersama manusia, dia bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Dan orang yang ikhlas ini, mau dalam keadaan ramai, mau dalam keadaan sendirian, dia istiqamah untuk taat kepada Allah Azza wa Jalla. Begitu juga sebesar dan sebanyak apapun amalan yang kita lakukan, namun kalau amalan itu tidak didasari dengan amalan dan perbuatannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fahuwa raddun, maka dia ditolak oleh Allah Azza wa Jalla. Wa thayyibu minal amwal, sedangkan standar harta yang baik itu maktasaba an tariqi halal,
segala sesuatu yang didapatkan dari jalan yang halal, sedangkan segala sesuatu yang didapatkan dari jalan yang haram, fa innahu khabith, maka harta itu adalah harta yang khabith, buruk, jelek, kotor Bapak Ibu sekalian. Karenanya jangan pertaruhkan iman kita ya dengan sesuatu yang murah dari dunia ini. Jangan sampai kita mempertaruhkan kebaikan di sisi Allah dengan sesuatu yang murah dari dunia ini Bapak Ibu sekalian. Dunia tidak ada bandingannya dengan apa yang ada di sisi Allah Azza wa Jalla. Demi Allah, dunia ini nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan karunia yang Allah Azza wa Jalla janjikan bagi hamba-hamba yang berjalan di atas keridhaan Allah Azza wa Jalla. Kemudian Rasul juga menyebutkan di dalam hadis ini, wa innallaha ta'ala amaral mu'minina bima amara bihil mursalin. Dan sesungguhnya Allah telah memerintahkan orang-orang yang beriman, kita semua, bima, dengan apa? Amara bihi al-mursalin, dengan apa yang Allah perintahkan terhadap para nabi dan rasulnya. Jadi perintah yang Allah berikan kepada kita itu sama dengan perintah yang Allah berikan kepada para nabi dan rasulnya. Dan ini ta'liyatu li sya'nil mu'minin, menunjukkan tingginya derajat orang-orang yang beriman. Kenapa? Karena perintah yang Allah berikan kepada kita sama dengan perintah yang Allah berikan kepada para nabi dan rasulnya. Wa annahum ahlun an yuwajjiha ilaihim ma amara bihi rusul. Karena tadi sama perintah yang diberikan kepada kita sama dengan perintah yang Allah berikan kepada para rasul. Faqala Allah Azza wa Jalla fi amril mursalin. Di dalam Al-Quran Allah Azza wa Jalla memerintahkan para rasulnya. Apa kata Allah dalam surat Al-Mu'minun ayat 51? Ya ayyuhar rusul, wahai para rasul, kulu minat thayyibat wa'malu salihah. Makanlah oleh kalian minat thayyibat, dari hal-hal yang baik. Ya, dari hal-hal yang baik. Wa'malu salihah, dan beramal salihlah kalian. Ini perintah yang Allah tujukan kepada siapa? Para rasul. Ya ayyuhar rusul, wahai para rasul, makanlah oleh kalian dari yang baik-baik dan beramal salehlah kalian. Fa amara rasul ay ya'kulu minat thayyibat wa hiya allati ahallallahu azza wa jalla. Allah Azza wa Jalla perintahkan para rasul agar mereka makan dari hal-hal yang baik, yaitu apa-apa yang telah dihalalkan oleh Allah. Karenanya doa Nabi Muhammad terhadap dunia apa? Allahumma kfini bihalalik an haramik wa aghnini bifadlika amman siwak. Ya Allah, cukupkan aku dari apa yang telah engkau halalkan untukku. Nabi Muhammad terhadap dunia nggak minta banyak, Pak. Tidak minta banyak, Ibu. Yang dimintakan oleh Rasul kepada Allah dari dunia ini adalah kecukupan atas apa yang telah dihalalkan oleh Allah Azza wa Jalla. Betapa enaknya hidup cukup. Ya. Lebih tepatnya merasa cukup, Pak. Ya. Ibu mau pilih yang mana? Ibu mau pilih banyak apa cukup? Ibu? Ibu mau banyak apa cukup nih? Cukup ya Bu ya? Dan apakah Ibu sudah merasa cukup saat ini? Alhamdulillah, para istri solehah, Pak. Kalau Bapak pengen cukup aja lah gitu kan. Betapa indahnya hidup dengan kecukupan, dengan rasa cukup yang Allah berikan kepada kita. Ya. Kemudian dikatakan waqtasabat an tariqin syar'i, didapatkan harta tersebut atau makanan tersebut dari jalan yang dibenarkan oleh Allah Azza wa Jalla. Fa in lam yuhalliha Allah Azza wa Jalla kal khamri fa innaha la tu'kal. Karenanya kita jauhi hal-hal yang telah diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Tidak akan pernah berkah, tidak akan pernah berkah kehidupan hamba yang diisi dengan hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Wa in ahallallahu walakin iktasabat an tariqi muharram fa innaha la tukal. Sebagaimana sesuatu itu halal secara zatnya, Pak, tapi didapatkan dengan cara yang tidak halal, maka dia juga tidak baik, jangan dimakan. Contoh misalkan seseorang makan kambing, tapi kambingnya statusnya telah menjadi bangkai. Maksud bangkai di sini adalah hewan yang disembelih tidak menyebut nama Allah. Jadi hewan yang awalnya
halal dimakan namun tidak disembelih dengan tidak menyebut nama Allah Azza wa Jalla, maka statusnya adalah bangkai. Dan kita perlu berhati-hati saat ini, Pak. Kita beli ayam, ya kan, dipotong oleh tukang ayamnya, pastikan ini baca bismillah apa tidak nih, gitu kan, menyebut nama Allah atau tidak nih, Pak, atau ingatkan, Pak, jangan lupa baca bismillah. Karena kita luput dari itu, walaupun ayam secara zatnya dia halal dagingnya untuk dimakan, tapi tatkala tidak disembelih dengan menyebut nama Allah, maka statusnya adalah bangkai. Fahadha lam ya'kul minat thayyibat, maka tidak termasuk thayyib karena dia sudah statusnya bangkai, ya. Lianna Allah Ta'ala harrama akal al-maitah, Allah mengharamkan kita memakai bangkai, wa huwa muharram li zati, dan dia menjadi haram, ya. Yang kedua, rajul ghasaba syah, seseorang kemudian mencuri kambing lalu disembelih dengan menyebut nama Allah. Jadi kambingnya dicuri, kambingnya hasil curian, Pak, lalu disembelih dengan menyebut nama Allah. Kira-kira hukumnya halal atau haram? Haram, karena cara mendapatnya bukan dengan cara yang dihalalkan oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi standar haramnya makanan kita, satu harus halal dari sisi zatnya, yang kedua harus halal dari cara mendapatkannya. Itu standar baik dari makanan. Kemudian wa'malu salihah, perintah Allah kepada para rasul, satu, makan dari makanan yang baik. Makanan yang baik halal zatnya, halal cara mendapatkannya. Lalu Allah perintahkan para nabi dan rasul Allah untuk beramal soleh. Sekilas, Pak, makan dengan amal ini kira-kira ada hubungan tidak? Di ayat ini Allah perintahkan, makanlah oleh kalian, beramal solehlah kalian. Kira-kira punya hubungan tidak antara makan dengan amal? Ada hubungannya, Pak? Pasti ada hubungan. Karena tidak mungkin kita bisa beramal kalau kita tidak punya kekuatan. Dan kekuatan itu bersumber dari mana, Pak? Iya, sebabnya makanan, tapi kekuatan itu semuanya dari Allah Azza wa Jalla. La haula wala quwata illa billah. Kita tidak mungkin bisa beramal kalau kita tidak punya energi, dan energi dari tubuh kita ini sebabnya adalah makanan yang kita makan. Kalau yang kita makan inilah sesuatu yang baik, menjadi energi yang baik, yang dengan energi yang baik itu kita beramal, insya Allah amal kita akan diterima oleh Allah. Tapi jika makanan yang kita makan adalah bukan makanan yang baik dari pandangan Allah, lalu kemudian menjadi energi dan kekuatan di dalam diri kita, lalu dengan kekuatan dan energi dari makanan yang haram tadi kita gunakan untuk beramal, sebesar apapun amalan kita, sehebat apapun amalan kita, mungkinkah Allah akan menerima, Pak? La yaqbalu illa thayyiban. Allah tidak menerima dari hambanya kecuali yang baik-baik. Itu perintah yang Allah berikan kepada siapa tadi, Pak? Kepada Rasul. Sekarang lihat di ayat yang lainnya. Tatkala Allah Azza wa Jalla perintahkan orang-orang yang beriman, sama dengan perintah yang Allah berikan kepada para rasulnya. Dalam surat Al-Baqarah ayat 172 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillah." Hai orang-orang yang beriman. Tadi perintah yang Allah berikan kepada para rasul. Sekarang kita bandingkan dengan perintah yang Allah berikan kepada kita. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah oleh kalian dari yang baik-baik, dari apa yang telah kami karuniakan kepada kalian, dan bersyukurlah kepada Allah. Sama, Pak? Sama. Walaupun redaksinya kalau yang pertama wa'malu sholihah, yang kedua washkurulillah. Makanlah oleh kalian dari yang baik-baik, dari apa yang telah kami karuniakan kepada kalian, dan bersyukurlah kepada Allah. Bentuk syukur kita kepada Allah dengan beramal soleh, Pak. Nabi Muhammad, lihat cara dia bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan tahajud yang sangat panjang, sampai-sampai tumit Nabi Muhammad bengkak. Ditanya oleh Aisyah, kenapa wahai Rasul engkau begitu kuat dalam beribadah di saat engkau telah dijamin oleh Allah surga, ya, dijamin oleh Allah untuk masuk ke dalam surga, maksum dari segala dosa dan maksiat. Tapi lihat tahajud Nabi Muhammad, nggak akan pernah bisa kesampaian kita, Pak, seperti tahajudnya Rasul. Huzaifah ibnul Yaman pernah satu hari, satu malam
sholat di belakang Nabi, sholat tahajud, Pak. Menceritakan bagaimana sifat sholat tahajudnya Rasul. Nabi setelah membaca surah Al-Fatihah, pada saat itu ketika Hudzaifah ikut bersama Nabi Muhammad membuka surat yang lain setelah Al-Fatihah dengan surah Al-Baqarah. Sampai menjelang ayat yang ke-100 terbetik di hati Hudzaifah, sepertinya Rasul akan ruku di ayat yang ke-100. Sampai ayat ke-100 ternyata lewat, Pak. Hingga akhirnya sampai di akhir surat Al-Baqarah. Kata Hudzaifah dalam hatinya, sepertinya Rasul akan ruku nih. Selesai surat Al-Baqarah, disambung Rasul dengan surat Ali Imran. Sampai akhir daripada surat Ali Imran, sepertinya Rasul akan ruku nih. Ternyata Rasul membuka surat An-Nisa. Hingga akhirnya selesai surat An-Nisa, barulah Rasul ruku, Pak. Itu kira-kira sudah berapa juz tuh, Pak? Surat An-Nisa itu sudah berapa juz? Kalau tidak salah, sudah hampir 5 juz itu. Ya, sudah 5 juz, juz ke-5, 4. Juz ke-4, ya. 4 juz. 1 rakaat Nabi Muhammad. Lalu Rasul ruku. Dan ruku Nabi Muhammad, kata Hudzaifah ibn Yaman, sama dengan berdirinya. Kemudian Rasul i'tidal, dan i'tidal Nabi Muhammad sama dengan rukunya. Lalu Rasul sujud, dan sujud Nabi Muhammad sama dengan i'tidalnya. Kebayang, Pak? Wajar jika tumit Nabi Muhammad bengkak karena tahajudnya. Dan ditanya oleh Aisyah, jawaban Rasul apa? Afala akunu abdan syakura. Emang enggak boleh aku menjadi hamba Allah yang bersyukur? Jadi bentuk syukur kita kepada Allah dengan beramal saleh. Jadi walaupun redaksi yang Allah gunakan kepada orang yang beriman, kalau para nabi dan rasulnya tadi wa'malu sholih, dan beramal salehlah kalian. Di ayat ketika Allah memerintahkan orang yang beriman washkuru lillah, dan bersyukurlah kepada Allah, dan cara kita bersyukur kepada Allah adalah dengan beramal saleh. Tapi sama, intinya sama, perintah yang Allah berikan kepada orang yang beriman dengan perintah yang Allah berikan kepada para nabi dan rasul sama, makan dari yang baik, beramal saleh. Mengapa? Nah, di sini Rasul kemudian memberikan sebuah perumpamaan kepada kita. Ini cara mengajarnya Nabi Muhammad. Banyak permisalan. Seperti halnya Allah banyak di dalam Al-Quran menyebutkan mathal, ya, memberikan sebuah permisalan agar kita lebih mudah untuk memahami dan mengerti apa yang diinginkan oleh Allah dan apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Summa zakara rajula. Kemudian Rasul menyebutkan, kata Nabi, ada seorang laki-laki yutilu safar. Dia menempuh perjalanan yang sangat panjang. Mudik, Pak. Kita nggak boleh mudik sekarang, Pak, ya. Itu sudah dipasang pos penjagaan di depan SPBU. Jadi mudik nggak, Pak? Nggak mudik, ya? Ini konteksnya. Karena nanti ada fadilah. Mudik ini atau melakukan safar ini punya keutamaan. Ya. Summa yutilu safar. Laki-laki ini melakukan perjalanan yang sangat panjang, jauh. Saking jauhnya perjalanannya, asy'atha akbaro. Satu, rambutnya acak-acakan. Tubuhnya dipenuhi dengan debu. Wajar saja karena perjalanan di masa itu menempuh padang pasir. Terkenaan badai, angin, padang pasir membawa pasir, rambut acak-acakan, tubuh dipenuhi dengan debu, dan ini menunjukkan saking jauhnya perjalanan laki-laki ini. Ya. Kemudian kaum muslimin dan muslimat, laki-laki yang dalam perjalanan yang sangat panjang ini, saking jauhnya perjalanannya menyebabkan rambutnya acak-acakan, tubuhnya dipenuhi dengan debu. Ya. Lalu dia mengangkat kedua tangannya ke langit. Yamuddu yadayhi ila sama'. Seraya mengatakan, ya Rabb, ya Rabb. Berdoa dengan menyebutkan nama Allah, dalam hal ini sifat rububiyah Allah Azza wa Jalla. Ya Rabb, ya Rabb. Sebelum kita lanjutkan hadis ini, ada beberapa pelajaran yang bisa kita ambil di dalam apa yang disebutkan oleh Rasul tentang laki-laki ini. Rasul ingin menyebutkan dan menerangkan kepada kita bahwa ada beberapa hal yang jika ada pada diri kita, maka insya Allah doa kita mustajab. Yang pertama adalah, ya, doa orang yang dalam keadaan safar. Ya, dalam sebuah hadis Rasul menyebutkan salasut
thalathun da'awat mustajab. Ada 3 doa yang sangat-sangat cepat akan diijabah Allah. Satu adalah doa al-musafir, doa orang dalam perjalanan. Doa as-saim, ya, doa orang yang sedang berpuasa. Yang ketiga adalah doa orang yang sedang terzalimi. Ini adalah 3 golongan yang kalau mereka berdoa, insya Allah Allah segera mengijabah. Makanya kalau kita nggak mudik, ya ada hal ya rugi di sisi doanya kita. Makanya kalau Rasul pernah Pak, ketika Umar izin kepada Nabi Muhammad hendak melaksanakan umroh, apa kata Nabi Muhammad kepada Umar? Ya Umar, la tansana fi du'aik. Jangan lupakan kami dalam doa-doamu. Masya Allah. Kan Umar akan melakukan perjalanan. Dan Rasul mengatakan kepada Umar, Umar, jangan lupakan kami dalam doa-doamu. Itu Umar mengatakan ketika Rasul meminta agar aku mendoakan dia, kata. Betapa Umar ibn Khattab sangat tersanjung dengan ungkapan Nabi Muhammad. Bahkan Rasul minta doa kepada Umar ibn Khattab, jangan lupakan kami dalam doa-doamu, wahai Umar. Karena Rasul tahu Umar akan melakukan perjalanan. Apalagi perjalanannya karena ketakwaan dan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, mustajab. Ya. Kemudian juga disebutkan di dalam hadis ini di antara sebab diijabah adalah raf'ul yad inda du'a, mengangkat tangan di saat kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Dikatakan wa maddul yadaini ila samai min asbabi ijabati du'a, mengangkat tangan di saat berdoa kepada Allah di antara sebab diijabah adalah. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud, At-Tirmidzi, Ibnu Majah dari Salman Al-Farisi dan sahihkan oleh Syekh Albani dalam Sahih Al-Jami. Apa kata Rasul dalam hadisnya? Innallaha hayyun karim. Sesungguhnya Allah itu malu dan maha pemurah. Jadi salah satu sifat Allah itu adalah malu. Malu, Pak. Karena Allah mencintai orang-orang yang memiliki sifat malu. Dalam hadis yang lain Rasul juga bersabda, Innallaha hayyun satir. Allah itu malu dan suka menutupi aib. Karenanya Allah suka kepada orang yang memiliki sifat malu dan suka kepada orang yang menutupi aib kekurangan saudaranya. Bahkan dalam sebuah hadis Rasul juga menyebutkan, man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang menutupi aib kekurangan saudara muslim lainnya, maka Allah akan tutup aibnya di dunia maupun di akhirat. Ya. Lalu Rasul mengatakan, Karim, Allah itu maha pemurah. Yastahi min abdi, Allah malu terhadap hambanya, idza rafa yadayhi ilaih ayardahuma sifra. Allah malu tatkala seorang hamba telah mengangkat kedua tangan kepada Allah dalam rangka berdoa, meminta, bermunajat kepadanya. Allah malu jika doa hamba itu ditolak. Jika doa hamba itu ditolak, Allah malu. Ya, karenanya jangan remehkan raf'ul yad inda du'a. Rasul itu pernah menjelang perang Badar. Ya, kita tahu perang Badar itu perang terdahsyat yang dilakukan oleh kaum muslimin, 1:3 atau 1:4. Satu kaum muslimin harus melawan 4 orang kafir Quraisy pada saat itu. Sedikit, jumlah kaum muslimin sangat sedikit, dengan persenjataan apa adanya, kondisi sedang berpuasa karena terjadi di bulan Ramadan di tahun kedua Hijriah. Rasul pergi ke tendanya lalu berdoa kepada Allah dengan mengangkat tinggi-tinggi tangannya, sampai saking tingginya Rasul mengangkat kedua tangannya, selendang yang dipakai oleh Rasul jatuh. Karena dia sangat berharap kepada Allah, Allah ijabah ini. Apa kata Rasul dalam doanya? Sekiranya engkau tidak menangkan kelompok yang kecil ini, maka tidak akan ada lagi orang yang akan menyembahmu setelah ini, wahai Allah. Saking berharapnya Allah memberikan kemenangan kepada kaum muslimin. Ya, dan ternyata itu menjadi salah satu sebab diijabahnya doa seorang hamba. Dan kemudian laki-laki ini juga mengatakan, Ya Rabb, Ya Rabb. Nida bisifatir rububiyah, seruan dengan menyebutkan sifat rububiyah Allah. Dan dalam sebuah ayat Allah Azza wa Jalla berfirman, walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Dan Allah memiliki nama-nama yang baik, maka berdoalah kalian dengan nama-nama Allah tersebut. Sangat dianjurkan Pak tatkala kita berdoa. Ya Aziz, Ya Ghaffar, Ya Hakim. Ya Azizu, Ya Hakim, Ya Ghafuru, Ya Rahim. Banyak yang lainnya. Ya Hayyu, Ya Qayyum, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Wahhab, Ya Latif. Sebut nama-nama Allah dalam doa-doa kita. Karena itu juga menjadi sebab diijabahnya doa seorang hamba tatkala kita berdoa kepada Allah dengan kita menyeru nama-nama dan sifat-sifatnya. Ya.
Dan laki-laki ini juga menyebut nama Allah dengan menyebutkan sifat rububiyah Allah. Ya Rabb, ya Rabb. Artinya apa? Laki-laki ini mengumpulkan 3 sebab diijabah doanya. Satu, dia dalam keadaan safar, dan doa orang dalam keadaan safar mustajab. Lalu dia mengangkat kedua tangannya ke langit, juga menjadi sebab diijabah doa seorang hamba. Dan dia juga menyebut nama Allah di dalam doanya. Artinya kemungkinan doanya akan diijabah sangatlah besar. Tapi apa yang berlaku dengan laki-laki yang disebutkan oleh Rasul ini? Ternyata wa mat'amuhu haramun wa mashrabuhu haramun. Dalam satu redaksi yang lain Rasul juga mengatakan wa malbasuhu haramun wa ghudhiya bil harami. Makanannya makanan haram ternyata apa? Baik zat atau cara dia mendapatkannya. Minumannya minuman haram, baik zat atau cara dia mendapatkan minum tersebut. Wa malbasuhu haram, pakaiannya dari harta yang haram dia membelinya. Wa ghudhiya bil haram, dan banyak diberikan asupan dari sesuatu yang haram dirinya. Lalu kata Rasul, fa anna yustajabu lidzalik. Fa'anna yustajabu lidzalik. Lalu bagaimana mungkin doanya akan diijabah oleh Allah? Sekalipun dia kumpulkan pada dirinya sebab-sebab doanya akan diijabah oleh Allah Azza wa Jal, tapi ternyata pada dirinya banyak hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Al-khabith, keburukan, kotoran, disebabkan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah. Nggak akan diterima oleh Allah, kata Rasul. Percuma. Karena untuk apa kita korbankan sesuatu yang sangat agung dengan sesuatu yang murah dari dunia ini? Kenapa kita korbankan keridhaan Allah hanya karena sesuatu yang sementara, Pak? Fana. Makanan kita paling enak sampai tenggorokan saja, sampai ke perut sama semuanya, Pak. Minuman juga begitu, enaknya sampai lidah dan kerongkongan atau tenggorokan kita saja. Lebih daripada itu sama pakaiannya, semahal apapun pakaian kita, Pak, juga lusuh pada akhirnya. Lalu kenapa? Karena sesuatu yang murah ini kita korbankan keridhaan Allah Azza wa Jalla. Karena seorang muslim, seorang mukmin itu sangat selektif, sangat berhati-hati terhadap apa yang dia makan, terhadap apa yang dia minum, terhadap apa yang dia pakai, terhadap apa yang dia tempati, terhadap apa yang dia kendarai. Karena itu adalah pangkal keberkahan dalam hidup kita. Pangkal diterima atau tidaknya amalan kita. Pangkal diterima atau tidaknya doa-doa kita. Lalu apalagi yang kita harapkan kalau Allah tidak mau menerima amalan kita? Karena pandangan kita terhadap dunia ini biasa-biasa saja, Pak. Karena yang membuat orang menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah karena obsesi dunia yang berlebihan. Sehingga tidak lagi kemudian melihat mana yang haram, mana yang halal. Dilanggar semuanya. Padahal kalau kita tahu hakikat dunia di sisi Allah, Rasulullah sebuah hadis mengatakan ad-dunya mal'unah. Dunia ini terlaknat, bukan pada zatnya, Pak, bukan pada zat pakaian, bukan pada zat makanan atau apa yang Allah karuniakan kepada kita. Tapi dunia ini hakikatnya adalah segala yang melalaikan kita dari Allah itu dunia, Pak. Karena terlaknat. Mal'unun ma fiha, terlaknat semuanya, kecuali apa yang tidak terlaknat dari dunia ini, zikir kepada Allah. Au aliman au muta'alliman, atau orang yang berilmu, yang dengan ilmunya dia mengajar dan mengamalkan dan mendakwakannya. Au muta'alliman, atau orang yang selalu hadir di tempat-tempat majelis ilmu. Itu yang tidak terlaknat, kata Rasul dalam hadis ini. Ad-dunyal mal'una, dunia ini terlaknat dan terlaknat semua yang ada padanya. Dan dunia ini sekali lagi bukan pada zatnya, tapi segala sesuatu yang melalaikan kita dari mengingat Allah, semuanya terlaknat kecuali zikir kepada Allah.
Orang yang berilmu yang dengan ilmunya dia beramal, yang dengan ilmunya dia mendakwahkan ilmunya, au muta'alliman, atau orang yang selalu menuntut ilmu. Karena ya kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, ya kalau kita lihat para sahabat terhadap dunia biasa-biasa. Nabi Muhammad juga biasa. Di saat dunia itu ada dalam genggaman Rasul. Dunia itu di tangan Nabi Muhammad. Rasul pernah ditawarkan Bukit Uhud itu dijadikan emas untuk Nabi Muhammad. Bagi bapak ibu yang sudah haji dan umroh tahu bagaimana besar dan tingginya Bukit Uhud itu. Rasul tolak, Pak. Rasul lebih memilih untuk hidup bersahaja, hidup sederhana, hidup dengan apa yang Allah berikan kepadanya, namun tidak menzalimi dirinya juga, gitu kan? Karena Rasul cukup dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Para sahabat juga begitu, mereka menolak dunia dengan kedua telapak tangan mereka. Dan mereka tolak dunia yang ikut mereka, Pak. Itu dahsyatnya. Hari ini kita mengais dunia dengan kedua tangan kita. Kita minta kaya yang banyak miskin. Dulu Nabi Muhammad berdoa dan doanya diaminkan oleh para sahabat. Apa doa Nabi Muhammad? Allahumma ahina miskinan wa amitna miskinan wahsyurna ma'azamratil masakin. Kalau bapak ibu paham dengan doa ini, lalu ada yang berdoa, kira-kira kita mau tidak mengaminkannya, Pak? Mau, Pak? Doanya apa? Ya Allah, hidupkan kami dalam keadaan miskin, matikan kami dalam keadaan miskin, dan kumpulkan kami bersama orang-orang miskin. Dan para sahabat mengaminkan. Mereka minta miskin, nyatanya banyak di antara para sahabat yang kaya raya, Pak. Ketika kekayaan datang kepada mereka, yang ada pada diri mereka give, ngasih. Semakin mereka beri apa yang Allah karuniakan kepada mereka, dunia makin ngekor. Karena mereka telah mendapatkan Allah. Kalau kita dapatkan Allah, kita dapatkan segala-galanya. Kalau kita hilang Allah, hilang segala-galanya, Pak. Mereka kejar cahaya. Dunia ini ibarat bayang-bayang. Bayang-bayang ini kalau dikejar dia lari, Pak. Adakah mampu kita mengejar bayang-bayang? Enggak. Tapi kalau cahaya yang kita kejar, dan cahaya itu adalah Allah Azza wa Jalla, nurus samawati wal ardh, maka bayang-bayang itu ngekor, ngikut kita. Jangan salah, kejar Allah, maka bayang-bayangkan ikut bersama kita. Dan bayang-bayang itu dunia. Emang dunia ini Allah ciptakan untuk kita, tapi kita tidak diciptakan untuk dunia ini. Dunia ini Allah ciptakan untuk kita, Pak. Tapi kita tidak diciptakan untuk dunia. Kalaulah kita diciptakan untuk dunia, lalu mengapa kita sebentar di dunia ini? Ada yang mengatakan 60-70 tahun itu lama, Pak. Hah? Lama, Pak, 60-70 tahun itu? Demi Allah, kehidupan akhirat itu jauh lebih lama dibandingkan dengan dunia ini. Satu hari akhirat dalam surah Al-Ma'arij Allah mengatakan fi yaumin kana miqdaru 50 alf sana. Satu hari di akhirat sama dengan 50.000 tahun di dunia. Lalu berapa 60-70 tahun di dunia ini, Pak? Berbanding. Kenapa kita korbankan yang sebentar untuk yang abadi di akhirat sana? Nah, kita harus berhati-hati terhadap apa yang kita makan, terhadap apa yang kita kasih kepada anak keturunan kita, Pak. Terhadap apa yang kita minum, terhadap apa yang kita pakai. Kita tempati kendaraannya. Cek. Kata Umar, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisab, coba lihat. Daripada kita nanti ya kan, ribet di hadapan Allah, Pak. Para sahabat itu mengatakan mereka tahu yang halal akan dihisab, yang haram akan diasap. Yang halal saja dihisab, Pak. Makanya para sahabat tuh mereka menolak dunia karena mereka tahu mereka nggak ingin ribet di hadapan Allah Azza wa Jalla. Ditanya satu-satu, ini dari mana untuk apa? Ini dari mana untuk apa? Karena mereka menolak dunia dengan kedua tangan mereka. Bukan berarti kemudian kita meninggalkan dunia ini, ya enggak. Tapi ambil dari apa yang sudah Allah halalkan. Kita punya bagian dari dunia ini, Pak. Wala tansa nasibaka minad dunya wabtaghi fima ataqallahu ad-darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya, kata Allah. Kejar akhirat, tapi jangan lupa kalian punya bagian dari dunia ini. Dan Allah menetapkan ini halal, ini haram. Dan perkara yang dihalalkan adalah jauh lebih banyak dibandingkan dengan perkara yang
haramkan. Lalu kenapa kita mencari yang haram di saat halal banyak? Karena kurang iman, kurang yakin kepada Allah yang memberikan rizki. Kekhawatiran kita inilah kemudian menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah. Mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran dari hadis Rasul di pagi hari ini untuk ya selalu membuat kita hati-hati. Dan hati-hati itu sifat seorang mukmin, wara' namanya. Berhati-hati dengan syariat Allah Subhanahu wa taala, itu jauh lebih menyelamatkan, jauh lebih menenangkan dalam kehidupan kita. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku bercita-cita, wahai Umar, jika aku memiliki emas sepenuh rumah ini, fa unfiqhu fi sabilillah, aku akan infakkan semuanya di jalan Allah. Di para sahabat itu, kaum muslimin, yang terbayang bagi mereka itu adalah infak, yang terbayang bagi mereka adalah sebuah kebahagiaan, keselamatan di akhirat yang kekal dan abadi di sisi Allah tabaraka wa taala. Ini majelis cita-citanya para sahabat.